Oke, eh, selamat pagi untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Kita kembali lagi di pertemuan yang keempat mengenai pendidikan nilai. Kita bahas lagi pendidikan nilai yang lanjutan minggu yang lalu ya, pendidikan nilai. Nah, oke saya akan bagikan dulu ya pendidikan nilai. Ada tidak? Takutnya saya lupa. Oke, belum ya. Oke, saya buka dulu pendidikan nilai. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu ya, yang saya sampaikan di minggu yang lalu, ibu-ibu dapat memahaminya, gitu kan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu tidak dapat memahaminya, mangga, gitu kan. Saya terbuka sekali kalau ada yang ditanyakan, gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, mangga, gitu kan. Tidak terkecuali dimanapun lah, gitu kan. Karena pada dasarnya pembelajaran itu kan tidak terpaku pada kita tatap muka di Zoom aja atau di Google Meet aja, tidak ya, seperti itu. Nah, ya, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, ini saya sharekan ya materinya. Nah, terus yang menjadi permasalahan itu ya, yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana sih kita implementasi pendidikan nilai atau misalnya yang dikemas dalam pembelajaran IPS di PAUD gitu. Ya, bagaimana implementasinya gitu. Nah, ini ada sebuah kutipan ya menurut Mulyana bahwa pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari kebenaran, kebaikan, keindahan gitu kan. Nah, makanya harus ada pendidikan nilai. Karena kalau misalnya kita pendidikan nilai itu kan bukan hanya di pendidikan keluarga gitu kan, bagaimana anak diajarkan untuk sholat, bagaimana anak diajarkan untuk sopan santun gitu kan, bagaimana anak diajarkan berbuat baik kepada sesama gitu kan. Tapi pendidikan nilai pun gitu kan harus kita ajarkan di sekolah dan di lingkungan-lingkungan yang terdekat gitu. Nah, terus ini gitu kan agar anak menyadari, memahami, oh ternyata kalau misalnya nyubit orang nih, nyubit anak-anak yang lain salah enggak ya gitu kan. Nah, itu jadi anak harus bisa menyadari baik buruknya, benar salahnya gitu kan. Dan itu harus diterapkan secara konsisten gitu. Tidak bisa hanya diterapkan dalam satu waktu, ya satu hari aja atau satu bulan aja, tidak bisa. Ya, nah ini bahwa pendidikan nilai ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menerapkan pembentukan nilai kepada anak, ya karena pembentukan nilai itu kepada anak sangat baik sekali diterapkan sejak dini, ya nanti di kesananya akan menjadi sebuah pembiasaan dan komitmen akan terus menerus gitu. Terus selanjutnya dan di sana juga akan menghasilkan nilai-nilai yang diinginkan. Misalnya kalau misalnya kita orang tua menerapkan keteladanan ketika diberi sesuatu oleh orang lain mengucapkan terima kasih gitu kan. Nah, anak pun sama gitu kan. Ketika anak melihat orang tuanya gitu kan, anak pun akan sama akan beriringan seperti itu. Ya, terus selanjutnya adalah membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Hmm. Nah, ya di sananya diharapkan bahwa pendidikan nilai itu adalah melaksanakan nilai-nilai yang positif, begitu kan, dan menghindari nilai-nilai yang negatif. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai yang positif ya, Bu ya. Mangga biasa dibaca oleh ibu-ibu sekalian. Contohnya kayak seperti amanah, kerja keras gitu kan, berani berbuat baik, berdisiplin gitu kan, beriman, bertakwa gitu. Nah, ini bijaksana, hemat, jujur, ya, mandiri, pemaaf, sabar gitu ya, mempunyai rasa malu, kasih sayang, ramah gitu, percaya diri, ya, hormat, sopan santun, seperti itu. Nah, ini juga ada nilai-nilai yang negatif ya, seperti berbohong, ya, ceroboh, curang, egois, males, kasar gitu, ingkar janji. Nah, itu ya, ibu-ibu sekalian. Dari tayangan tadi, saya rasa ibu-ibu sudah bisa
apa ya, sudah bisa membedakan lah, sudah bisa membedakan mana mana perilaku atau pendidikan nilai yang positif, mana perilaku atau pendidikan nilai yang negatif. Oke. Nah, untuk hari ini, mangga ibu-ibu sekalian ya, untuk pendidikan nilai yang positif dan negatif, saya rasa ibu-ibu sudah bisa membedakan dan bisa memahaminya, gitu kan. Apakah yang harus kita implementasikan, apakah yang mengarah ke positif atau yang mengarah ke negatif. Oke, untuk hari ini kita selesai. Kita lanjut lagi ke pertemuan yang akan datang. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.